Baiklah, perkenalkan nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 3A ber-NPM kan 24351028. Saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah keahlian berkomunikasi. Saya mengambil tema yang seharusnya dipilih, itu salah satu tema yang saya pilih adalah peran komunikasi dalam tim project IT. Presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana komunikasi memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan sebuah proyek teknologi informasi. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan dipahami dengan benar sehingga seluruh anggota tim memiliki arah kerja yang sama. Dalam dunia IT, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari proses development, kolaborasi lintas divisi, dan penyelesaian masalah teknis. Peran komunikasi menjadi penentu apakah sebuah proyek dapat dirilis tepat waktu atau mengalami penundaan besar. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi dalam dunia IT. Komunikasi dalam tim IT meliputi penyampaian informasi teknis, pembaruan status pekerjaan, penyampaian kendala, dan koordinasi lintas divisi. Komunikasi juga mencakup dokumentasi teknis seperti API, documentation, flowchart system, laporan testing QA, serta catatan perubahan fitur. Tanpa komunikasi yang jelas, anggota tim sering menafsirkan tugas secara berbeda, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan hasil dari sebuah pekerjaan. Pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif memastikan tim memahami gambaran besar proyek dan detail teknis dengan benar. Kesalahan yang kecil dalam komunikasi dapat menghasilkan masalah besar seperti API yang tidak cocok, ataupun aplikasi yang error, dan fitur yang tidak sesuai. Komunikasi yang baik mempercepat pengambilan keputusan, menjaga motivasi tim, dan mengurangi risiko konflik internal. Jenis-jenis komunikasi dalam tim IT. 1. Komunikasi teknis. Mencakup dokumen requirement, arsitektur sistem, API, database skema. 2. Komunikasi koordinatif. Seperti daily stand up, sprint planning, dan meeting progress. 3. Komunikasi kolaboratif.
yaitu terjadi pada aktivitas kode review, debugging bersama. 4. Komunikasi krisis digunakan dalam insiden seperti server down, bug critical. Baik, selanjutnya tools komunikasi IT. Slack dan Microsoft Teams digunakan untuk komunikasi yang cepat. Jira, Trello, dan Asana digunakan untuk task management. GitHub dan GitLab adalah platform kolaborasi kode yang menyediakan fitur isu tracking dan kode review. Meeting jarak jauh dilakukan melalui Google Meet atau Zoom. Masalah-masalah komunikasi yang umum terjadi di kehidupan nyata, yaitu yang pertama adalah kesalahan interpretasi requirement menyebabkan fitur tidak sesuai dengan kebutuhan sesuatu kebutuhan yang diperlukan. 2. Kurangnya dokumentasi yang jelas membuat developer lain kesulitan. Informasi penting sering tidak disampaikan merata dan telat melakukan ekselasi masalah sehingga masalah membesar. Kurangnya komunikasi terbuka memicu konflik. Dampak buruk kegagalan komunikasi. 1. Dampaknya sangat besar. Mulai dari keterlambatan timeline, over budget, hingga kualitas aplikasi yang menurun. Aplikasi penuh bug, crash, atau tidak dapat digunakan. Konflik internal dan kekacauan workflow juga dapat terjadi. Jika terjadi kebocoran data karena miskomunikasi, reputasi perusahaan dapat hancur. Strategi yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan komunikasi yaitu menggunakan metodologi Agile, melakukan daily stand up, membuat dokumentasi yang jelas, menggunakan bahasa langsung, teknis, dan ringkas. Melakukan retrospektif meeting setiap sprint. Baik, slide selanjutnya yaitu komunikasi dalam Agile. Daily stand up memastikan setiap developer mengetahui apa yang sedang dikerjakan. Sprint planning membantu tim memahami tujuan sprint. Sprint review memperlihatkan hasil kerja kepada stakeholder. Retrospektif membahas perbaikan pola komunikasi. Peran Project Manager. Peran Project Manager bertugas menghubungkan tim teknis dan stakeholder. Mereka menyampaikan perubahan requirement, mengelola konflik, dan mengatur prioritas kerja. Mereka juga menyampaikan risiko dan memastikan alur komunikasi tidak terhambat. Peran developer. Peran developer yaitu
wajib menyampaikan progres secara jujur dan mendokumentasikan perubahan kode. Mereka harus menjelaskan masalah teknis dalam bahasa yang dapat dimengerti. Komunikasi yang baik juga mempercepat perbaikan masalah dan menjaga stabilitas proyek. Baik, berikutnya peran QA. QA mendeteksi bug dan memastikan aplikasi sesuai standar. Mereka harus memberikan laporan bug yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami developer. Mereka menjelaskan risiko bug dan skenario tes. Case study 1. Kegagalan komunikasi. Banyak kegagalan komunikasi yang terjadi. Salah satunya dan beberapa contoh case studi yaitu tim UI dan UX mengubah desain tanpa memberitahu backhand. API yang dibuat tidak sesuai dengan tampilan aplikasi. Hasilnya, aplikasi kelas dan deadline mundur 2 minggu. Selanjutnya, karena semua itu terjadi, maka sangat berdampak kerugian terjadi karena miskomunikasi. Kasus studi yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Pada perusahaan e-commerce, payment gateway error. Tim DevOps langsung memberitahu tim melalui Slack. Developer segera melakukan perbaikan. QA melakukan retesting. Masalah selesai dalam 45 menit berkat komunikasi yang efektif. Dari semua yang telah dijelaskan dari slide 1, berawal dari peran komunikasi dalam tim project, definisi komunikasi dalam dunia IT, pentingnya komunikasi efektif, jenis komunikasi dalam tim IT, tools komunikasi IT, masalah komunikasi yang umum terjadi, dampak buruk dan kegagalan komunikasi, strategi meningkatkan komunikasi, dan slide ke-9 komunikasi dalam Agile, peran project manager, peran project developer, peran QA, case studi kegagalan dalam komunikasi, case studi 2 yaitu komunikasi yang efektif, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan semua penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapatlah kesimpulan yaitu komunikasi adalah fondasi setiap proyek IT. Tanpa komunikasi yang jelas, proyek dapat gagal total. Sebaliknya, jika komunikasi yang baik meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kolaborasi tim. Komunikasi bukan hanya soft skill, tetapi kebutuhan utama dalam proyek IT. Sekian dari saya untuk tugas hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.